Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020 adalah sebagai berikut. 1 Romawi, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam kedua pukul 16 WIB. Romawi 2, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Romawi 3, berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas. Kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Moga, liturgus Bapak Epson SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Nama Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji ladanya
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari PKJ 127 bait yang pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, hutan liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu. Pilihlah aku dan pujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbalas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kelapaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada batasnya itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya puji, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapat aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB 116, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengar persembahan puji-pujian dari Saudara Indah dan Uri.
datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Harga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh, Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu pagi hari ini sesuai dengan ketentuan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan perikopnas perempuan Kanaan yang percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat yang terpisah, kami berada di tempat dan di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh satukan hati kami untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian dari sabda firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami semua dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami bersama-sama dapat belajar, memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, sehingga kami boleh terus menjalani hidup ini bagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita bisa belajar bagaimana berjuang memenangkan ujian iman sampai akhirnya kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan. Melalui nas ini kita melihat bagaimana perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Kita bisa belajar bagaimana ketabahan dan kerendahan hati yang dimilikinya. Sebab dari nas ini kita bisa melihat bagaimana keadaan yang harus ia hadapi. Diceritakan bahwa ia sangat mengharapkan kepada Yesus agar kiranya Yesus dapat menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan setan. Anaknya yang sangat-sangat menderita sekali. Ia datang kepada Yesus.
Tetapi ketika ia datang kepada Yesus, kalau kita lihat dalam nas ini, apa yang menjadi permintaan dari perempuan Kanaan ini sama sekali tidak ditanggapi oleh Yesus. Dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ditambah lagi murid-murid Yesus mengusir dia. Mereka mengatakan kepada Yesus supaya Yesus menyuruh perempuan Kanaan ini pergi karena ia dianggap mengganggu, berteriak-teriak di situ. Dan sekalipun Yesus akhirnya menjawab di sini, tapi jawabannya sungguh sangat tidak diharapkan oleh perempuan Kanaan ini. Seperti jawaban Yesus ini tidak memberikan peluang atas permintaannya. Karena dikatakan oleh Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi memang rasanya bisa membuat hati begitu kecil. Tapi sungguh pun demikian, kita melihat bagaimana perjuangan dari perempuan Kanaan ini. Sekalipun begitu jawaban Yesus, perempuan Kanaan ini apa yang ia dilakukannya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ia tetap berpikir positif. Ia memohon, berharap agar kiranya Tuhan Yesus ini mendengar apa yang menjadi permintaannya ini. Ia menyembah. Tetapi apa yang muncul dari perkataan Yesus selanjutnya? Jawaban Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, barangkali kalau kita sebagai manusia biasa, bukan mustahil lalu kita berbalik arah. Lalu hati kita penuh dengan rasa kekecewaan dan muncul dengan 1001 macam perkataan yang mencela. Bukankah kita datang dengan tulus dan kita tahu Ia Tuhan yang berkuasa dan kita menyembah dan kita memohon? Tapi apa yang diharapkan justru sebaliknya. Tetapi sungguh luar biasa kalau kita lihat bagaimana perjuangan iman dari seorang perempuan Kanaan ini. Sungguh pun tadi kita melihat Yesus diam, murid-murid Yesus mau mengusirnya. Yesus mengatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sampai akhirnya Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ia dianggap seperti anjing. Bagaimana rasanya kalau ini terjadi dengan kita? Bagaimana perasaan kita? Tetapi di sini kita melihat ini hal yang sangat-sangat luar biasa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Selain ketabahan, ia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bagaimana jawabannya? Benar Tuhan, kalaupun aku anjing, dikatakan dulu. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia mengakui semuanya apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi ia tetap menempatkan dirinya hidup dari tuannya, dari remah-remah roti yang jatuh dari mejanya, dari meja tuan. Jadi di sini kita melihat bagaimana akhirnya Yesus sangat memuji perempuan ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Sungguh luar biasa.
Siapa dia ini? Ia adalah seorang perempuan Kanaan. Ia bukan seorang ahli Taurat, bukan seorang ahli agama. Mungkin baru kemarin ia mendengar siapa Yesus, tapi imannya sungguh luar biasa. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana berjuang memenangkan ujian iman sampai akhirnya kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Ia begitu tabah. Ia memiliki kerendahan hati yang sangat-sangat luar biasa. Dan akhirnya Yesus sungguh-sungguh memuji dia, mengakui bagaimana besarnya iman dari seorang perempuan ini, dan apa yang ia harapkan itu terjadi. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nas ini juga mau mengingatkan kita bahwa memang sekalipun Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, tapi Ia juga mau memperhatikan sejauh mana kesungguhan kita, kesetiaan kita, kerendahan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengakui, percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau demikian yang dilakukan, kita yakin bahwa Tuhan pasti mengaruniakan segala sesuatunya yang terbaik untuk hidup ini. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin membaca bagian firman Tuhan, bagaimana ketaatan dari Yesus Kristus itu sendiri, sekalipun apa yang Ia kehendaki bertentangan dengan apa yang Bapa kehendaki. Tapi akhirnya seperti apa? Nanti kita lihat. Kita tahu bagaimana Yesus berdoa ketika Ia berada di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ia berharap supaya Ia tidak mengalami penyalipan itu, tapi Ia harus mengalaminya. Tetapi dalam hal yang demikian, Ia terus merendahkan diri, mentaati apa yang Bapa kehendaki. Dan apa akhir dari semuanya itu? Saya akan baca dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini kita belajar bagaimana menjalani kehidupan ini bersama dan di dalam Tuhan. Tidak selamanya bahwa apa yang kita kehendaki ini dengan cepat Tuhan respon, bahkan mungkin saja apa yang kita kehendaki sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi sejauh mana kita tetap menempatkan diri kita sebagai orang yang menaati kehendak Allah Bapa di surga. Dan ketika kita sungguh-sungguh menaati kehendak Allah Bapa di surga, kita boleh melihat dari nas kita tadi, dari perempuan Kanaan yang percaya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah bersangsi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana
perjuangan iman dari seorang perempuan Kanaan. Ia pantang mundur dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memulihkan. Sekalipun ia berhadapan dengan hal-hal yang seringkali melemahkan semangat, tapi ia tetap kuat karena ia percaya bahwa Yesus adalah Allah, sumber kehidupan ini. Ajarlah kami semua ya Tuhan untuk belajar bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini, sekalipun kami harus mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, tapi kami tidak akan pernah undur, sebab kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Sekalipun jawaban Tuhan tidak persis sama seperti saat, waktu, dan keinginan kami, tapi kami tahu persis bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang semestinya berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, agar Tuhan menjaga, memelihara, melindungi mereka, sehingga mereka dalam keadaan tetap sehat dan selamat. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terkhusus kami menyerahkan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan mereka, dalam mereka memperjuangkan masa depan mereka, terlebih di dalam keadaan situasi kondisi sekarang ini. Kami percaya bahwa seluruh keberadaan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka, memberikan keselamatan. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, kepintaran, sekalipun dengan segala keterbatasan dalam menjalani masa-masa pendidikan mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terusnya dalam iman pengharapan mereka, sekalipun saat ini mereka tidak bisa melaksanakan kebaktian sekolah minggu, pelayanan remaja, tapi kami percaya bahwa mereka tetap Tuhan karuniakan iman, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, yang mengalami berbagai macam kelemahan. Kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami juga mau menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan terkhusus bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit oleh karena virus COVID-19 ini, kami mohon Tuhan menjamah mereka. Kami mohon Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di surga, saat ini juga kami mau menyerahkan mereka yang dalam keadaan berduka cita. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, sekalipun mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi Tuhan adalah yang senantiasa setia dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa dan menyerahkan mereka yang sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup ini. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau serahkan juga sidang jemaat-Mu yang oleh kasih dan pemeliharaan Tuhan, sepanjang minggu ini mereka boleh mengingat dan mensyukuri akan hari ulang tahun kelahiran mereka, ulang tahun pernikahan mereka. Diberkatilah kehidupan mereka semua di dalam Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka sungguh-sungguh menikmati segala kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala aktivitasnya, terlebih dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Kami memang berusaha menjaga agar kami terhindar
dari virus COVID-19 ini, tapi kami sangat terbatas. Kami tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, yang mampu melindungi dan menjaga kami, sehingga kami tetap terpelihara. Kami diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga gereja dan pelayanannya, sekalipun dalam segala keterbatasan oleh situasi kondisi sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap mengaruniakan segala sesuatu, apapun dan bagaimanapun yang bisa kami laksanakan di sana. Tuhan hadir, memberkati, memelihara kehidupan sidang jemaat Tuhan. Terkhusus biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayan-Mu, baik pendeta, pendiakon, siapapun mereka yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menjaga, memelihara, menguatkan mereka semua di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan terkhusus kehidupan kami berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Terlebih kami dalam suasana syukuran oleh kami boleh kembali merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, sekalipun di tengah situasi kondisi sekarang ini. Tapi biarlah Tuhan yang senantiasa memperlengkapi seluruh kehidupan kami semua dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, para pemimpin, para penyelenggara negara ini, bahkan segenap lapisan masyarakat. Biarlah kami bersama-sama dengan satu tujuan, membangun kehidupan bersama agar lebih maju dan lebih sejahtera. Dan terlebih dalam situasi kondisi sekarang ini, bagaimana kami bersama-sama melaksanakan apa yang ditugas dan tanggung jawab kami, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, supaya kiranya virus COVID-19 ini boleh sedikit demi sedikit, bahkan pada akhirnya boleh hilang dari antara kami. Itulah doa dan harapan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu keberadaan kami semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini doa permohonan kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan mendengar, bahkan menyempurnakan seru doa kami ini yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi PKJ 103 bait pertama dan yang kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah.
kebenarannya, maka semua ditampa padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Carilah kau pasti dapat, pintu di
marilah kau ketuk. Haleluya, haleluya.